Sementara itu, bagaimana dengan testimoni Gubernur Bali, Imade Mangkupastika terkait pasangan Capres nomor 1, Prabowo Subianto? Sudah ada rekan kita Hairunisa. Selamat siang Hairunisa, silakan dengan informasinya. Ya, Sira Sofian, mungkin kalau melihat bunga kamboja yang ada di telinga saya ini sudah langsung identik dengan wanita-wanita Bali. Saya berada di Denpasar, tepatnya di kantor Gubernur Provinsi Bali. Berbicara mengenai Bali, memang kita tahu Bali menjadi pusat perhatian dunia. Ini bisa dinilai baik, tapi juga buruk. Baik dari segi mungkin Bali tetap dijadikan sebagai destinasi wisata favorit, tapi buruknya ini ada saja ancaman kriminalitas baik dari dalam maupun luar. Nah, sosok pemimpin negara seperti apa yang paling dibutuhkan oleh rakyat Bali agar Bali ini memang selalu bisa disenangi dan disegani oleh masyarakat? Siang ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Gubernur Bali, Bapak Made Mangkupastika. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik. Ini sepertinya sedang sibuk karena besok ada perhelatan yang cukup besar ya. Pesta Kesenian Bali. Bapak Presiden akan hadir dengan sejumlah menteri dan tamu lain. Nah, kita kalau berbicara tentang Bali, Pak, ini jelang Pilpres 2014, yang kita ingin tahu juga adalah bagaimana antusias masyarakat Bali, Pak, menyambut Pilpres. Bagaimana kondisi politik yang ada di masyarakat saat ini? Ya, saya kira masyarakat Bali sangat memerlukan kondisi yang kondusif, yang aman, yang damai, yang sejuk. Oleh karena itu saya kira kita masyarakat Bali sudah sangat paham akan hal itu. Apapun yang terjadi dari persoalan-persoalan politik, apapun, kita tetap semua menjaga itu. Jadi saya harapkan dan saya kira kita semua berharap bahwa Bali akan tetap aman, damai, kondusif, sejuk, sehingga para wisatawan tetap merasa nyaman datang ke Bali. Apalagi mulai besok kita akan menyelenggarakan yang namanya Bali Art Festival atau Pesta Kesenian Bali selama 1 bulan penuh. Artinya mulai tanggal 13 Juni sampai 13 Juli, di mana itu melewati pemilihan itu ya, voting itu ya, Pilpres itu. Tapi dijamin tidak mengganggu ya, Pak ya? Ya justru makin semarak saya kira. Ya. Nah, Pak, ini Bapak sudah 2 periode menjadi Gubernur Bali. Tapi satu sisi jelang Pilpres ini Bapak mendapatkan tugas yang bisa dikatakan tidak mudah, menjadi Ketua Steering Komite Tim Pemenangan Prabowo Hatta di wilayah Bali ini. Ini bagaimana Bapak membagi tugasnya, Pak, antara sebagai gubernur tapi juga menjadi tim pemenangan? Bagaimana menjaga profesionalitas dan netralitas yang paling penting? Sebenarnya kerja saya kan tiap hari sebagai gubernur ngasih nasihat orang, bagaimana supaya damai, bagaimana supaya aman. Ya kira-kira hanya seperti itu saja. Jadi tugas pokok saya adalah sebagai gubernur jaga Bali. Bahwa di satu pihak saya juga diminta untuk menjadi ketua steering komite pemenangan Pak Prabowo dan Pak Hatta. Saya kira tidak ada masalah. Saya kira saya bisa membagi waktu dan tugas-tugas, tapi bagaimanapun saya fokus kepada pemerintahan. Pak, tadi saya di awal mungkin sempat menyebutkan Bali ini menjadi pusat perhatian dunia gitu ya. Ini sosok pemimpin seperti apa menurut Pak Pastika yang cocok untuk memimpin Indonesia tapi juga bisa menjaga Bali ini agar menjadi wilayah yang tetap disenangi dan disegani oleh dunia? Ya begini ya, betul tadi bahwa Bali itu adalah pusat perhatian dunia. Tahun lalu kita ada Miss World Competition, ada APEC Summit, ada apalagi WTO Conference, event besar internasional, event besar, ada Bali Democracy Forum dan sebagainya. Tentu saja kita berharap Bali tetap aman. Nah, saya pikir kita sangat memerlukan pemimpin yang ngerti betul tentang keamanan, ngerti bahasa keamanan, sehingga dengan demikian kita bisa jaga Bali. Dan kemudian Bali juga tujuan wisata internasional. Jadi orang mau berwisata itu kalau aman. Syarat pariwisata itu adalah aman dan nyaman. Ya, aman dulu. Kalau tidak aman, biarpun nyaman, orang tidak mau datang. Gitu. Jadi ada di sosok Pak Prabowo? Iya, saya kira Pak Prabowo punya pengalaman panjang ya. Awalnya kenal Pak Prabowo sejak kapan, Pak? Pasti. Apalagi saya kenal betul rasanya ya dengan Pak Prabowo ini. Saya sama-sama taruna Akabri dulu. Kami tamat tahun 74 sama-sama, dan lebih khusus lagi saya pernah bersama beliau tahun 74
bulan-bulan Januari, Februari, sebagai taruna yang ditunjuk, dipilih untuk mengikuti latihan sebagai bentuk muhibah dari kadet ya, taruna Akabri ke Australia bersama-sama. Selama bersama Pak Prabowo, Pak Pastika, ini sosok Pak Prabowo ini seperti apa sih Pak, yang mungkin tidak terlihat lah di layar kaca? Mungkin kan secara umum orang tahu Pak Prabowo ini berani, tegas, tapi mungkin ada sosok lain yang masyarakat umum ini belum ketahui. Iya, kesan saya yang sangat mendalam tentang Pak Prabowo itu adalah sangat patriotik, sangat nasionalis, sangat cinta tanah air, dan punya kebanggaan yang tinggi sekali kepada bangsa dan negaranya. Itu yang saya tahu. Nah, ini dari mana saya tahu ya? Ada satu peristiwa sebenarnya. Sewaktu kita di Australia itu sebagai taruna, kita akan diberi uang saku oleh pemerintah Australia ya, karena diperlakukan sama dengan taruna-taruna mereka gitu ya. Waktu itu ada 15 taruna darat, Akabri darat, 1 laut, 1 udara, 1 polisi. Saya dari mewakili Akabri kepolisian. Jadi waktu kita mau dikasih uang saku, allowance namanya, Pak Prabowo menolak itu. Kenapa alasannya? Alasannya, kita ini bukan tentara bayaran. Masa kita mesti dibayari mereka? Jadi harga dirinya tinggi sekali, dan saya salut ya. Jadi beliau ini waktu itu pun, bayangkanlah tahun 74 ya, berapa puluh tahun yang lalu, masih taruna ya, beliau sudah punya pendirian yang begitu kokoh, punya semangat yang begitu tinggi, punya harga diri yang begitu tinggi atas bangsa dan negaranya. Sejak muda sudah berprinsip gitu. Iya, prinsipnya kuat sekali. Belum lagi kita semua tahu ya, kalau kita lagi pesiar di Magelang itu, misalnya taruna dapat pesiar, ada orang sedang nurunkan bendera merah putih, satpam atau apa, beliau langsung berdiri dan hormat. Padahal kita jalan semua yang lain. Nah, itu jadi kita kadang-kadang malu juga sama dia. Jadi dia langsung hormat. Ini kan luar biasa ya. Ini bagi saya sangat berkesan gitu sebagai seorang teman. Luar biasa. Dan saya bangga punya teman dia. Baik, Pak Pastika, ini Pilkada di Bali kemarin kabarnya angka golput lebih dari 20% Pak. Nah, supaya Pilpres ini angka golput di Bali semakin menurut Bapak mungkin bisa menghimbau masyarakat Bali yang sedang menyaksikan acara ini. Ya, tentu saja saya kembali lagi sebagai gubernur ya. Saya berharap seluruh masyarakat Bali berpartisipasi aktif dalam menentukan pilihan ini, karena ini menyangkut masa depan kita sebagai bangsa dan negara, dan khususnya Bali sebagai tujuan pariwisata tadi. Baik. Ini kehidupan kita gitu loh. Jangan main-main dengan kehidupan kita. Baik. Pak Pastika, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di Kabar Siang, dan sayang sekali waktunya sedikit sekali untuk berbincang bersama Pak Pastika. Tapi mungkin setelah ini saya ingin melihat nanti bagaimana persiapan ada kemeriahan yang esok akan diselenggarakan di Bali, yakni Pesta Kesenian Bali yang ke-36. Yang ke-36. Itu yang bisa kami kabarkan dari Denpasar. Kami kembalikan ke studio Sofian.